Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai artikel kami, salah satu artikel kami, yaitu kita ambil pada data panel yang berjudul pemodelan data panel menggunakan random effect model untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi umur harapan hidup. Yang pertama pada pendahuluan, umur harapan hidup menjadi indikator utama kualitas hidup masyarakat dan efektivitas kebijakan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti halnya pendidikan, pengurangan kemiskinan. Peningkatan rata-rata umur harapan hidup di Indonesia menjadi 71 tahun pada 2022. Namun, disparitas signifikan terlihat antar provinsi, seperti contoh yang pertama Yogyakarta dengan 75,04 tahun dan Sulawesi Barat dengan 65,24 tahun. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa akses sanitasi layak serta rata-rata lama sekolah dan jumlah tingkat kemiskinan secara signifikan mempengaruhi umur harapan hidup. Namun, kajian yang mendalam mengenai strategi kebijakan untuk mengetahui kesenjangan ini masih terbatas. Penelitian ini berfokus pada analisis faktor sosial ekonomi untuk merumuskan kebijakan berbasis data yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara lebih merata di seluruh wilayah Indonesia. Baik, saya melanjutkan. Metode penelitian ini yang dipakai adalah studi literatur kuantitatif yang bersumber dari jurnal-jurnal, referensi, dan sumber terpercaya. Data yang digunakan adalah data sekunder dari website BPS. Objek pengamatan merupakan data cross-section yang terdiri dari 34 provinsi di Indonesia. Variabel dalam penelitian ini adalah penelitian dependen dan 5 variabel independen yang merupakan data time series antara tahun 2017 sampai 2021. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah ada hasil dan pembahasan dari data panel tersebut, yaitu yang pertama ada uji model terbaik data panel di uji Chow. Dari hasil uji Chow ini, prop chi-square p-value-nya di 0,00. Di sini lebih kecil dari alpha 0,05, menyebabkan H0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa model Fick effect lebih baik daripada model common effect. Yang kedua ada uji Hausman. Di sini hasil dari uji Hausman, prop chi-square p-value-nya di 0,09, lebih besar dari alpha yang 0,5. 0,05 menyebabkan H0 tidak ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa model terbaik untuk mengestimasi menggunakan regresi data panel adalah model random effect. Yang selanjutnya ada uji asumsi klasik. Di sini nilai VIF semua variabel independen kurang dari 10 menunjukkan eh, tidak terjadi multikolneritas antar variabel independen. Dengan demikian asumsi klasik multikolneritas terpenuhi. Yang pertama ada uji parameter model terbaik, uji koefisien determinasi. Dari hasilnya diperoleh nilai adjust R square sebesar 0,85. Artinya variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 85,90%, sedangkan sisanya sebesar 14,10%. Dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Yang kedua ada uji signifikansi simultan, uji simultan. Hasilnya pengujian simultan pada tabel diperoleh nilai probabilitas, eh, nilai F, p-value sebesar 0,00, di mana lebih kecil dari alpha 0,05, maka menyebabkan menolak H0, artinya terdapat pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel independen. Yang ketiga ada uji signifikasi partial variabel independen. Berdasarkan model estimasi di atas, variabel akses sanitasi layak memiliki koefisien bernilai positif sebesar 0,04.
Artinya ketika persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak pada suatu provinsi naik 1%, maka umur harapan hidup akan meningkat 0,004 tahun. Koefisien variabel penduduk miskin bernilai negatif sebesar 0,075, artinya ketika persentase penduduk miskin pada suatu provinsi naik 1%, maka umur harapan hidup akan turun 0,075 tahun. Koefisien variabel rata-rata lama sekolah bernilai positif sebesar 1,11, artinya ketika rata-rata lama sekolah pada suatu provinsi naik 1 tahun, maka umur harapan hidup akan meningkat 1,11 tahun. Selanjutnya, di diskusi dan kesimpulan akan dijelaskan oleh teman saya. Dan yang selanjutnya ada diskusi. Penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan model terbaik Random Effect Model atau REM dan memiliki koefisien determinasi sebesar 85,90% dan menunjukkan bahwa variabel independen dapat menjelaskan sebagian besar variasi dalam UHH. Dan hasil diskusi ada yang pertama adalah akses sanitasi layak atau ASL. Peningkatan sebesar 1% akses sanitasi dan layak meningkatkan UHH sebesar 0,04 tahun. Dan yang kedua ada persentase penduduk miskin atau PM, peningkatannya sebesar 1% juga, kemiskinannya menurunkan UHH sebesar 0,075 tahun. Dan yang ketiga rata-rata lama sekolah atau RLS, peningkatan 1 tahun rata-rata lama sekolah meningkatkan UHH sebesar 1,111 tahun. Dan hasil ini menegaskan bahwa pentingnya sanitasi, pendidikan, dan pengurangan kemiskinan untuk memperpanjang umur harapan hidup masyarakat. Dan yang terakhir, kesimpulan dari poster ini atau dari penelitian ini menemukan bahwa umur harapan hidup di Indonesia secara signifikan ini dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu akses sanitasi layak yang memiliki dampak positif, persentase penduduk miskin yang berdampak negatif, dan rata-rata lama sekolah yang memberikan pengaruh positif signifikan. Dan dengan model random effect menunjukkan kemampuan menjelaskan variasi sebesar 85,90%, temuan ini menegaskan bahwa pentingnya kebijakan terpadu yang berfokus pada peningkatan sanitasi, pendidikan, dan pengurangan kemiskinan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dan untuk pengembangan lebih lanjut, penelitian ini disarankan memperluas variabel analisis seperti pendapatan, cakupan layanan kesehatan, serta memperpanjang periode observasi untuk memahami tren jangka panjang dan meningkatkan relevansi kebijakan berbasis data di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Dan sekian dari presentasi kelompok kami mengenai penelitian panel. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.